Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba saja Mahfud MD menyebut Pak Jokowi sebenarnya adalah orang baik. Cuman salah pilih teman aja. Lah, gak kebalik nih Pak. Sejak Bapak bergabung dengan Partai Merah dan maju jadi cawapres, Pak Mahfud ini sering banget mencela-mencele, gak konsisten. Kayaknya nih, Pak Mahfud deh yang salah pilih teman. Begini menurut saya, Pak Jokowi ini orang yang sangat lugu bersih. Ketika di Solo, tidak punya pengetahuan tentang pemerintahan, dan itu bagus, kita isi sambil jalan gitu. Tapi ternyata yang ngisi itu, lingkungan-lingkungan kerjanya itu, kayaknya orang-orang yang tidak punya etikat baik terhadap negara ini. Sehingga Pak Jokowi dibisiki, Pak, Bapak ini panglima tertinggi TNI, apapun Bapak katakan, TNI pasti ikut. Ada lagi masukan, Bapak itu atasan Kapolri, kalau Polri macam-macam, Bapak pegang aja kepalanya, Bapak yang nentukan. Nah disitulah kemudian, Pak Jokowi niatnya baik, saya berkuasa. Tapi lama-lama ini bergeser, yang masuk ke lingkaran-lingkaran itu mafia yang membisiki, sehingga semua KASN tadi dirusak, TNI lalu seperti itu. Kapolri dua Kapolri itu lompat angkatannya luar biasa tuh. Iya. Melewati 4 atau 5 angkatan. Karena Dan tadi itu merusak. Dulunya orangnya tidak ngerti bahaya kekuasaan, orangnya jujur gitu. Ya pastilah pada waktu itu ya. Ini rakyat ingin yang pimpin yang tumbuh dari rakyat, inilah orangnya. Pak Jokowi inilah orangnya. Sehingga tadi orang mau jadi masuk kabinet harus lewat KPK, dikasih stabilo biru, merah, kuning gitu. Periode pertama, yang kedua sudah nggak ada lagi ya. Nah yang kedua itu sudah mulai kuat, tapi isu-isu korupsinya masih enggak muncul. Kayaknya cuma sudah mulai ini gitu ya. Karena saya punya pengalaman juga, mulai awal-awal periode kedua itu kalau diskusi bagus dengan saya. Masalah-masalah penegakan hukum yang taruhlah, anggaplah agak fenomenal. Kok bisa ini terjadi? Itu didiskusikan dengan Pak Jokowi. Misalnya kasus apa? Kasus pencucian uang di Kementerian Keuangan. Begini menurut saya, Pak Jokowi ini orang yang sangat lugu bersih. Wah, ini ada apa nih? Prof Mahfud MD mendadak menyenggol Pak Jokowi. Tapi kali ini menyenggolnya, beliau mengatakan kalau Pak Jokowi ini sebetulnya orang yang baik. Cuma salah pilih teman aja. Salah pilih yang kayak gimana ya? Soalnya kalau kita coba melihat ya, kita coba membandingkan apa yang dikatakan Prof Mahfud MD itu kok saya melihatnya berbeda dengan apa yang saya lihat dari sosoknya Pak Joko Widodo. Oke lah, Pak Jokowi memang benar orang baik menurut saya. Cuma kalau dikatakan salah pilih teman yang kayak gimana? Soalnya apa yang dilakukan Pak Jokowi menurutku sangat luar biasa, berbeda dengan Prof Mahfud. Yang belakangan ini, apalagi ketika kemarin itu maju jadi cawapres bersama dengan Partai Banteng, itu jadi beda narasi-narasinya. Ini gini loh, Bang Karni. Ketika saya diminta menjadi calon wakil presiden itu, kan nama pasangan Pak Prabowo belum muncul. Di dalam pikiran saya, Pak Jokowi Widodo itu akan tetap bersama Mas Ganjar, sehingga saya wah ini enak nih kalau Mas Ganjar langsung jadi nih gitu kan. Ternyata 5 hari kemudian yang muncul namanya Gibran gitu. Lalu konfigurasi berubah, tapi tidak apa-apa, itu politik. Itu politik. Saya sendiri waktu itu menghitungnya ya paling lawan saya itu Pak Prabowo berpasangan sama Erik atau sama Erlangga atau sama siapa gitu kan, itu yang muncul. Tiba-tiba keputusannya Gibran. Yang harus ngitung ulang akhirnya ini apa namanya? Ngitung utang kekuatan kita. Polhukam udah lewat, selesai cawapres. Tuh kan, ketahuan lagi siapa yang sebetulnya salah pilih teman. Di sini kita agak flashback di momen Pilpres kemarin teman-teman, yang mana Prof Mahfud itu tidak tahu kalau Mas Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo Subianto. Dan beliau juga mengatakan beliau juga menyinggung mengenai sebetulnya beliau ini tidak mau jika melawan Pak Jokowi. Tapi ya balik lagi, sejak bersama dengan Partai Banteng,
narasi-narasinya kan cukup berbeda ya Prof Mahfud. Mulai menyerang, mulai menyudutkan seperti itu. Tiba-tiba nih muncul yang terbaru muncul mengatakan Pak Jokowi ini orang baik, cuma salah pilih teman. Pertanyaannya, dari hal-hal tersebut kira-kira siapa nih yang lebih masuk akal salah pilih teman? Pak Jokowi atau Anda sebetulnya? Pak Mahfud parah ini. Kalau nggak salah Pak Mahfud dulu pernah ngomong gini nih, malaikat pun kalau udah masuk sistem bisa berubah jadi iblis. Masih ingat nggak? Dia yang goblok. Kapan saya bilang begitu? Loh, kok goblok sih? Siapa yang goblok? Emang Pak Mahfud ngomong gitu dulu. Nih videonya nih. Saya ngatakan begini. Malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem kita jadi iblis. Tuh kan? Ini Pak. Gile. Bu Mega ini gimana ini? Dia udah lupa dengan ucapan dia sendiri, mungkin salah pergaulan kali ya. Gimana ini Bu? Jangan bohong. Jangan bilang enggak. Ya kan? Ya. Nah, kalau menurut Pak Jokowi gimana nih orang kayak gini nih? Itu yang namanya sontoloyo. Saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa sih yang diperlukan ini untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita. Meanwhile, Pak Mahfud, itu salahnya Pak Mahfud semua. Gimana? Ya dia Menko-nya. Kan dia nggak mengerjakan apa yang dia omongkan. Loh dia Menko-nya. Berarti itu ada Nggak bisa, Pak Mahfud nggak bisa ngeritik pemerintah di bidang Polkam, itu urusannya dia. Udah tahu bagaimana mencela-mencelinya seorang Mahfud MD. Dari yang pertama tadi, kalau dulu ketika ada di pemerintahan, pasti kita sudah tahu dan kita sudah bisa menebak bagaimana argumennya Prof Mahfud MD. Tapi kemudian ketika hal itu ibaratnya kayak oke, Prof Mahfud berusaha untuk ada di tengah-tengah untuk memberikan komentar-komentarnya. Hal itu tidak lagi dilakukan oleh Prof Mahfud ketika Prof Mahfud ini sudah keluar dari pemerintah, bergabung dengan Partai Banteng, Partai Merah, yang mana ketika bergabung dengan mereka-mereka ini, narasinya cukup mencela-mencela banget. Paginya A, malamnya B, dini harinya C, ya kayak gitu narasi-narasinya. Dan ini salah satu contoh lagi ketika Prof Mahfud berusaha untuk mengkritik lembaga yang ada di Indonesia, yang mana menurut Fahri Hamzah, dia mengatakan gak bisa Prof Mahfud mengkritik hal ini tuh gak bisa. Kenapa? Karena Prof Mahfud lah yang waktu itu jadi Menko-nya. Ya masa iya mengkritiknya sudah di publik, mengkritik pemerintahan, kan ya aneh, ya kan? Atau jangan-jangan lupa nih Prof Mahfud kalau waktu itu sebetulnya Prof Mahfud lah yang menjadi Menko-nya. Fahri Hamzah bongkar inkonsistensi Mahfud MD. Dia itu loyal kepada Pak Jokowi. Siapa loyal? Pak Mahfud? Pak Mahfud Loyal pada Pak Jokowi? Loyal pada Pak Jokowi dan tidak pernah bicara ganjil tentang Pak Jokowi. Semasa dia menjadi pejabat, dia adalah pembela Pak Jokowi habis-habisan. Tiba-tiba tiba-tiba ngomongnya lain. Duh, salahkan polisi, salahkan TNI, salah sistem semua. Loh, you are on the top of the system. Anda kan harusnya yang bertanggung jawab atas sistem itu. Kok tiba-tiba sistem yang Anda selama ini bangun atau Anda ada dalam pengawasannya, kok tiba-tiba jadi rusak? Saya bisa jawab ya. Kan namanya orang kampanye. Harus ada yang dipertahankan, harus ada yang disalahkan, harus begitu dong kampanye. Itulah rusak jadinya gitu loh. Itu yang diganjil dilihat orang. Makanya akhirnya berhenti supaya bisa bebas bicara. Menjadi tidak konsisten. Tapi itu udah telat, Bos. Harusnya dari awal kalau mau. Ya dari awal tuh dia niat maju. Kalau saya jadi Pak Mahfud ya mohon maaf ya. Saya bilang Pak Jokowi, Pak terima kasih Pak. Atau diajak sama Bu Mega. Bu Mega saya terima kasih. Saya merasa jabatan Menko Polkam ini adalah akhir buat saya karena ini tidak saya rencanakan dan karena itulah saya terima kasih. Saya nggak bisa dalam pertarungan lainnya.
Apalagi kalau tiba-tiba di tengah jalan saya harus Maksudnya Bang Fahri ini nolak? Iya dong. Bagaimana caranya Ganjar bisa melawan Pak Jokowi? Come on. Dia ini kan nggak ada sebenarnya, kan dia dibesarkan Pak Jokowi. Kalau tadi sempat diberi spill, sekarang ini Bung Fahri Hamzah lebih membongkar bagaimana ketidakkonsistennya Prof Mahfud MD. Dan sebetulnya kalau kita coba menelaah pelan-pelan, teman-teman melihat bagaimana Prof Mahfud MD dari sebelumnya dan sesudah menjadi cawapres Pak Ganjar waktu itu, emang cukup berbeda sih menurutku. Kalau menurut kalian gimana? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tapi selain itu, jangan lupa juga untuk di-subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi manufaktur, industri, terutama yang padat karya, beri prioritas pada mereka supaya enggak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit rupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres. Yang signifikan nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya. Jangan sampai ada hal yang justru mengganggu. Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Jadi, tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan Menteri Keuangan, keluarkan untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Tuh dengerin teman-teman, Pak Jokowi semasa menjabat sebagai presiden di Indonesia selama 10 tahun teman-teman, meskipun banyak orang ya, yang pastinya waktu itu ya Prof Mahfud belum seperti sekarang lah. Pada masa pemerintahnya Pak Joko Widodo banyak hal yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Meskipun banyak juga orang yang berusaha untuk menjatuhkan, mengkritik Pak Joko Widodo untuk jatuh sejatuh-jatuhnya. Tapi dengerin, tujuan Pak Jokowi selama memimpin Indonesia tidak lain dan tidak bukan untuk rakyat Indonesia. Rakyat, dan rakyat untuk Indonesia. Makanya jangan dendam, jangan cengeng, jangan penuh dengan kebencian. Karena Republik mikro. Makanya jangan dendam, jangan cengeng, jangan penuh dengan kebencian. Karena Republik ini sudah muak punya pemimpin yang selalu menenteng kebencian dan dendam. Itu contoh Pak Prabowo, udah ditipu, disakitin, difitnah, dianiaya, dia tetap tegar menjadi pemimpin, bahkan dia sebagai pemaaf. Nah, butuh kita pemimpin yang ngerti bagaimana bangsa ini ke depan, bukan nenteng-nenteng kebencian. Ini saya melihatnya ini bentuk kacamata lah ya, kacamata nyata yang dipertontonkan oleh Bu Megawati terhadap bangsa ini. Ini loh saya seorang pendendam yang tidak akan pernah berhenti mendendamkan bangsa ini dengan kebencian yang saya tenteng. Tapi lihat, rakyat akan menonton ini dan rakyat akan memberi sanksi seberat-beratnya. Tapi saya yakin Pak Prabowo tidak akan melakukan hal itu. Biar rakyat yang melakukan.
Makanya jangan dendam, jangan cengeng, jangan penuh dengan kebencian. Saya pernah debat dengan seorang, menurut saya sih filosof ya. Ya kebetulan orang luar. Agak tajam saya berdebat tentang Pak Jokowi karena saya mengungkap kepada dia bahwa Pak Jokowi terlalu sederhana, gitu. Tapi dia jawab saya dengan singkat begitu. Kamu kira orang bisa mengalahkan orang di kota 2 kali, dia bilang, di provinsi dan di negaranya 2 kali? Kamu anggap orang sederhana? Dia bilang, come on, dia bilang, coba kamu berpikir agak dalam. Dia bilang begitu sama saya. Saya sebagai orang politik agak tertampar dengan kalimat itu dan saya cari tahu. Salah satu temuan saya adalah ada banyak khazanah politik yang kita nggak tahu dari Pak Jokowi itu, karena di antara yang paling kuat, terutama dalam kultur orang Jawa, itu adalah kemampuannya mengolah jiwa untuk mengatur situasi di sekitarnya itu hebat sekali gitu. Dan kita kadang-kadang orang luar Jawa terutama itu nggak sabaran untuk melihat itu. Dan itu di antara yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Makanya saya dulu nggak bisa membaca. Saya pengkritik Pak Jokowi, tapi tahu nggak, kalau ada rapat konsultasi, dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak hadir. Itu pesan dia kepada Setia Novanto. Waktu itu tetap jadi saya pengkritik. Setia Novanto, Bambang Susetio, ya kan, Ade Komarudin, ketua DPR 3 kali karena pada waktu itu ada gonjang-ganjing. Setiap rapat konsultasi dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak ada. Apa sebabnya? Nah, itu dia, itu satu, Bang, ya. Yang kedua, waktu kita perpisahan, Bang, itu dia kumpulkan ketua komisi dan ketua fraksi semua. Dia bilang yang membela saya di DPR itu hanya Pak Fahri. Wow. Yang lain nggak bela saya. Bela apa ini? Nggak tahu. Waktu itu memang kita lagi terakhir kan ada perubahan undang-undang KPK kan. Jadi dia lihat saya. Tapi menurut saya ini orang aneh juga. Kaget dong, ya? Terbalik gitu loh berpikirnya itu. Lalu kalau kita ngomong berdua gitu, ada hal-hal yang dalam yang dia katakan gitu, yang mungkin kita nggak bisa ungkapkan tempat orang, tapi dia agak dalam memantau, dia detail. Prabowo ketemu saya gini, dia bilang, Fahri, kamu tahu nggak kalahnya kita dengan Jokowi apa? Micromanagement. Itu Prabowo, saya ngalah. Soal micromanagement kita kalah sama Jokowi. Dia bilang itu detail sekali, dia bilang. Jadi saya akhirnya kan setelah saya di luar kan, dan tadi saya katakan saya nggak lagi bertugas untuk mengkritik eksekutif karena saya bukan legislatif begitu ya. Saya coba baca gambar besar ini secara baik, karena itulah saya coba memahami simbol-simbol yang dia buat. IKN itu mimpi Bung Karno. Betul. Udah ada tempatnya lagi yang ditentukan. Pak Harto sempat membebaskan lahan di Jonggol, ibu kota. Pak Habibie berbicara tentang itu, semua presiden berbicara. Pak Jokowi tiba-tiba dia patok, bebaskan lahan, dia bilang dia taruh alat berat, gerak, dia bangun. Ini apa namanya gitu loh. Kan ini juga kita manusia itu banyak salah. Dan kita juga termasuk yang suka ngeritik itu juga harus sadar juga bahwa kita banyak salah. Saya lihat ini kenekatan orang ini adalah khazanah kita. Makanya saya tidak mau, apalagi karena beliau sudah akan berakhir. Oh, teman-teman, dengar apa yang dikatakan oleh Bung Fahri Hamzah. Di sini banyak sekali yang dibeberkan, mulai dari kelebihannya Pak Jokowi, terus upaya-upaya orang di luar sana untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Yang padahal kalau kita coba tarik lagi ke belakang, apa yang dilakukan Pak Jokowi itu pastinya untuk rakyat. Kira-kira gimana kalau pendapat kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jubi pamit undur diri, sampai jumpa.